Nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yus, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada manga One Piece chapter 1132 yang lalu, manga One Piece chapter 1133 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan kembali sosok misterius yang diperlihatkan sedang berada di hutan Elbaf. Yap, di momen ini kita diperlihatkan sesuatu hal yang tak terduga, di mana beruang yang sebelumnya memantau sosok misterius tersebut dari belakang tiba-tiba mencoba mendekat dan menyerang sosok misterius itu. Namun di saat yang bersamaan, sosok misterius tersebut langsung mengeluarkan kekuatan Hosoku Haki yang sangat kuat hingga membuat monster beruang langsung tumbang seketika. Bahkan yang lebih gilanya lagi, efek kekuatan Hosoku Haki yang dimiliki oleh sosok misterius ini sampai membuat hewan-hewan buas yang ada di hutan itu pun ikut tumbang. Jelas dari sini saja, hal ini pun menjadi sebuah bukti nyata bahwa kekuatan Hosoku Haki yang dimiliki oleh sosok misterius tersebut sangat kuat, sehingga tidak menutup kemungkinan jika sosok misterius ini adalah salah satu pengguna kekuatan Hosoku Haki tingkat tinggi. Nah, setelah menunjukkan kekuatan hakinya, tetapi sayangnya di chapter kali ini, lagi-lagi Oda Sensei belum menunjukkan wujud ataupun identitas dari sosok misterius ini. Namun yang jelas, kehadiran sosok misterius di Ars Elbaf kali ini akan menjadikan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Ars Elbaf semakin menarik. Karena cepat atau lambat, Luffy dan anggota bajak laut topi jerami pun pasti akan segera dipertemukan dengan sosok misterius ini. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa yang saat ini telah berada di desa Elbaf atau tingkat 2 yaitu Midgard. Di momen ini, kelompok bajak laut raksasa dan kelompok bajak laut Hajrudin menyambut kedatangan kelompok bajak laut topi jerami. Mereka lalu mengajak beberapa anggota bajak laut topi jerami yang belum mengenakan pakaian khas Elbaf untuk berganti terlebih dahulu sambil menunggu pesta yang akan mereka lakukan. Di sisi lain, Luffy, Usopp, dan Chopper yang masih kagum dengan pemandangan desa yang ada di Pulau Elbaf kemudian berkeliling sambil melihat bangunan-bangunan yang ada di Pulau Elbaf. Bahkan, Luffy, Usopp, dan Chopper sampai masuk ke salah satu rumah yang ada di desa tersebut. Di momen ini, kita bisa melihat berbagai senjata yang dimiliki oleh para raksasa, di mana senjata ini biasanya mereka gunakan untuk berburu ataupun berperang. Nah, Luffy yang masih teringat dengan perkataan Pangeran Loki pun kemudian penasaran sebenarnya di manakah letak kunci yang digunakan untuk melepaskan rantai batu laut yang membelenggu Pangeran Loki. Bahkan hal ini sampai membuat Luffy terdiam sesaat ketika Usopp memanggil Luffy untuk segera kembali bergabung dengan yang lainnya. Sementara itu, Hajrudin dan anak buahnya kemudian menyiapkan hidangan Herader yang terbuat dari daging rusa besar yang sebelumnya mereka buru dari dunia bawah. Tepat di momen ini juga, kita pun kemudian diperlihatkan Robin, Franky, Brook, Jinbe, Lilith, dan Bonnie yang telah mengenakan pakaian khas Elbaf. Sementara itu, kita juga diperlihatkan Luffy, Usopp, dan Chopper yang telah kembali. Dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita pun diperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami, bajak laut raksasa, dan bajak laut Hajrudin mengadakan sebuah pesta besar yang sangat meriah, di mana mereka semua saling berbincang dan makan bersama. Nah, di momen ini, lagi-lagi setelah Luffy menikmati daging yang disajikan di pesta tersebut, mata Luffy tampak mengamati sekeliling, seperti sedang mencari sesuatu. Jelas hal ini pun membuat beberapa anggota bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa kemudian penasaran sebenarnya apa yang sedang dicari oleh Luffy. Luffy yang tampak gugup pun kemudian mengeluarkan keringatnya lagi, seolah Luffy tidak bisa berbohong. Namun beruntung, Usopp kemudian mulai bercerita saat dirinya bertemu dengan Dory dan Brogy di Pulau Litter Garden. Bahkan, Usopp juga bercerita tentang bagaimana kelompok bajak laut topi jerami bisa membentuk aliansi dengan bajak laut Hajrudin. Di sisi lain, Zoro yang menyadari bahwa kaptennya sedang menyembunyikan sesuatu, kemudian menduga bahwa Luffy sedang mencari sesuatu hal yang penting yang berkaitan dengan hal yang ditemui oleh Luffy di dunia bawah.
Namun di momen ini, Zoro tidak mau bertanya langsung kepada Luffy. Zoro ingin memantau terlebih dahulu sampai dugaannya tersebut terbukti benar. Sehingga ketika Zoro sudah mengetahui kebenarannya nanti, Zoro pasti tidak ingin Luffy tertipu oleh seseorang yang ditemui oleh Luffy sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, Robin, Franky yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Dory dan Brogy tentang tingkatan alam yang ada di Pulau Elbaf, kemudian penasaran dan bertanya, sebenarnya seperti apa tingkatan ketiga di Pulau Elbaf? Hajrudin yang mendengar hal itu pun kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya dunia atas Pulau Elbaf atau Asgard adalah sebuah tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh para raksasa yang memiliki akses ke tempat tersebut. Ya, menurut Hajrudin, tidak sembarangan raksasa bisa datang ke tempat itu. Hanya tokoh raksasa dan Raja Elbaf saja yang bisa menaiki dunia atas Pulau Elbaf. Dory dan Brogy kemudian juga menjelaskan, namun mereka bisa mengunjungi dunia atas Pulau Elbaf jika mereka diizinkan oleh Raja Elbaf. Nah, di momen ini juga kita pun kemudian diperlihatkan sedikit gambaran tentang tingkatan ketiga dari Pulau Elbaf, yang rupanya adalah sebuah ujung dari pohon Adam, di mana di atas ujung pohon Adam tersebut terdapat sebuah pulau langit yang disebut sebagai dunia surga. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei, namun tidak menutup kemungkinan jika dunia surga atau tingkatan ketiga dari Pulau Elbaf inilah Sun God Nika berasal. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Dory dan Brogy pernah mengatakan jika Dewa Nika begitu dipuja oleh para raksasa yang ada di Pulau Elbaf. Bahkan menariknya, ketika memasuki Ars Elbaf, kita bisa melihat sendiri ada dua sosok yang mengaku sebagai Sun God Nika, yaitu Rod dan juga Pangeran Loki. Artinya, Dewa Matahari Nika ini memang merupakan sosok yang benar-benar dipuja oleh para penduduk Pulau Elbaf. Sehingga apabila kita kaitkan dengan penjelasan Dory dan Brogy, tingkatan ketiga Pulau Elbaf atau dunia surga adalah sebuah tempat atau level di mana para petinggi pihak kerajaan Elbaf tinggal. Nah, setelah itu di akhir chapter, tiba-tiba Luffy merasakan sesuatu hal yang aneh hingga membuat Luffy bertanya kepada Zoro dan Sanji, apakah mereka berdua merasakan sesuatu hal yang sama? Zoro dan Sanji pun kemudian menjawab bahwa mereka berdua merasakannya karena dengan kemampuan Ken Bunsoku Haki, mereka juga merasakan kehadiran sosok yang kuat yang tidak jauh dari sana. Nami yang mengamati gerak-gerik aneh Luffy pun hanya terdiam dan tidak ingin merusak suasana pesta yang telah dibuat oleh para raksasa. Sementara itu, Luffy di dalam hatinya kemudian berkata, jika aura yang dia rasakan sekarang jauh berbeda saat dia merasakan aura dari Pangeran Loki. Artinya, Luffy sadar betul jika ini bukanlah aura yang berasal dari Pangeran Loki, melainkan ada sosok kuat lain yang ada di sekitar desa. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kembali sosok siluet yang tampak mengamati kelompok bajak laut Tobi Jerami dan bajak laut raksasa yang sedang berpesta dari kejauhan. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi di chapter 1133 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.